ternyata banyak hal yang ngebikin orang-orang perantau itu nggak bertahan di Bali. Kenapa tuh? Itu kan matahari terbit juga menurut gue langkah yang salah sih dibikin kayak pertokoan gitu tuh. Kayak harusnya biarin aja udah. Tapi gue pendapat lain sih, Mon. Menurut gue kayak sekarang nggak apa-apa asal yang punya usaha orang lokal. Nah itu kan Pejabat publiknya juga nyuruh warganya ngurus sampah sendiri. yang saya tidak mengerti Normal adalah gitu anjir. yang memilih. Jadi kira-kira kalau misalnya sekarang nih orang-orang baru pindah ke Bali gitu, dia ngerasain enak apa enggak ya? Kiper kita perantau bersama DJ Ata Raffi. Asik kan? Jadi udah berapa klub tak di Bali ini yang udah lu perawanin tak? Kan lu DJ gila. Iya. Enggak ya. Sudah berapa klub dan berapa laki-laki? Tapi lu dulu DJ kan? Dulu DJ. Iya. Sekarang Sekarang enggak. kenapa Apa? enggak? Karena Drummer presiden. Cok bener. Jadi diambil. Aduh, serius. Karena udah tua lah untuk main DJ Genzi Oh, bilang aja nggak laku. Itu juga cara. Kalah sama PSK. PSK beda dong. Iya. Itu Sekarang sebenarnya DJ udah Pakai jas DJ udah nggak komersial. laku sekarang. Itu namanya selektor, Mon. Selektor Beda. apa? Jadi selektor tuh ya itu PSK karaoke set kan biasanya. Iya. Nah, orang yang nge-DJ itu belum tentu bisa main DJ, tapi dia yang menseleksi lagu yang mau diputerin itu apa. Iya. Jadi kecil nggak semua selektor tuh bisa mixing. Gitu. Enggak, maksud gue ya itu, maksudnya orang-orang yang bisa mixing sudah kalah dengan orang-orang yang Itu juga salah cuma satunya. tinggal. Jadi kalau kalian PSK nonton ini ingat ya, kalian membuat atau tidak punya pekerjaan. Kalian, padahal gue kenal, gue mau ngecekin nggak kenal. Dulu kita bertemu di mana? Canggu. Di Canggu. Berarti kalian merantau ke Bali tuh kapan? Wow, host banget. Bro kita. Apa nggak lu dulu yang jawab? Apa lu yang jawab? Gua udah sering bilang 2022 Agustus. Kenapa? Karena tadi yang kantor di Canggu Oke, ngapain? kerja bego. Yang Kerja bego aja. kerjanya ini kan sampai pensiun kan alias sebulan. Iya anjing. Gue baru sebulan masuk kantor. Tiba-tiba ini kan bosnya dulu ya. Forum. Ya, jadi sekarang lu tau gak, kondisi kita sekarang ini kayak oh shit here we go gitu. Iya. Baru sebulan masuk gue di layoff aja. Di Canggu tuh bangsat. Ya apa namanya kan pengalaman, ya kan. Tapi berarti lu juga sama baru ke Bali tuh pas jadi Canggu apa gimana? Enggak. Gue sebelumnya pindah dulu. Terus kayak mungkin sebulan 2 bulan baru kerja bareng sama dia. Oh, lu tuh baru juga di Bali? Baru, baru sebulan 2 bulanan lah. Tapi sebelumnya gue sering bolak-balik Bali. Oh, Karena ngapain tuh? Bali is my middle name, bro. Sebelumnya. Jadi Muhammad Atta Bali Rafif. Iya betul. Kasih tahu Bali apa? Is apa? Bali Smalen. Oh, Jolen, oke. Smalen. Oke. Gen Z sekali tagline-nya Bali is my land. Lah, Bali is my island. Is my land. Oh, land. land. Tapi menurut bule-bule di Canggu tidak. Iya. Kenapa kamu nggak ngomong ke mereka? Menurut bule-bule di Bali, Saya tidak punya tanah di Canggu. Kok siapa yang tanah? Canggu beda lagi. Tahu nggak kayak kenapa? My land kayak- is yours lah. Gitu. my land is for sale. My land is yours. You have money, my land is yours. Gitu. Jadi sebelum ke yang di Canggu itu lu gawe apa tuh? Jadi gini sebenarnya Bi. Jadi sebelum gua pindah ke Bali itu, anjay, ditanya host biar kayak jawab ya. Gitu. Ngentot. Sebenarnya tinggal jawab aja sih, Ta. Iya, Bang. Jawab aja sebenarnya sih. Nggak biar dia bingung aja. Jadi sebelumnya emang gue bisnis tadinya di Malang, terus bisnis gue fucked up, abis itu kayak Bangkrut, gagal total, Iya, mampus bener. gitu maksudnya. bisnis. Nah, kok bisa dibisnisin? Bisa. Gue gak ikut kalau itu. Gitu abis itu kayak opsi pindah, either ke Bali kalau sama Jakarta kan waktu itu. Cuma kayak karena sering bolak-balik Bali pada waktu itu kayak udahlah Bali aja karena udah banyak koneksinya di sini. Udah banyak temennya lah ibaratnya. Terus kayak awal gue pindah ke Bali juga ditawarin kayak lu mau nggak pindah ke Bali gitu. Terus di saat itu tuh kayak gue mikir kayak gue mau pindah ke Bali tapi dengan catatan gue punya pekerjaan buat sehari-hari gitu. Buat kerja sehari-hari. Jadi nyari kerja dulu baru pindah gitu. Dapat kerja dulu baru pindah Ya. waktu itu. Sebelum ke gitu terus habis itu kayak
karena kerjaan gue di awal kayak masih banyak waktunya, double job kali ya gitu kan, baru gue Iya. tahu. Ya. Ya udah terus habis itu double job sama si yang alhasil sampai pensiun alias 3 bulan itu. Tai banget anjing. Gue kesel gue kalau gitu. Nah, pekerjaan lu tuh apa gitu dulunya? Sama di blockchain juga. Oh. Sama juga kan blockchain juga lagi ininya kan. Itu Developer. zaman-zamannya kripto lagi panas Iya. banget di Bali ya. Developer tuh. Developer. Cuma gue ngerti. Yang gue kerjain apa. Alias gue in order aja lah, bos gue minta apa gue kerjain gitu. Lu ini sebenarnya yang paling pahit dia dong. Enggak sih. Enggak sih, biasa Biasa aja, biasa aja. Iya sih biasa. Kalau lu bisa ke Bali gimana? Gue nyari kerja. Jadi Enggak, lu kan cerita sebelumnya lu road trip dulu tuh. Itu udah pindah Bali apa belum? Belum ya? road trip. Enggak ya? Ilmu dari lu nggak ada dari Malang Orang sih. bego lu. Siapa itu? Sini bagi dulu vape lu. Terus gimana? Oh, anjir. Gimana? Jadi dulu kakek gua kakek gua itu dibawa sama orang ke Bali. Kakek sama nenek gua. Tinggalnya mereka di mes. Ya nggak ya? Cerita aku aja. Bangsa. Beda, Cok. Enak sabar. Jadi, gue dulu di Jakarta tuh kerjanya ya pindah-pindah lah, kayak nggak ada yang tetap gitu. Terus karena gue kan nggak punya ijazah S1, punyanya S3. Jadi gue susah tuh nyari kerja. Karena selalu overqualified. Enggak. SD, SMP, SMA anjing. Pokoknya cuma punya ijazah SMA, susah nyari kerja segala macam. Nah, akhirnya gue ikut kursus. Kalau misalnya lo tahu, kursus Revoyu tuh, kursus marketing gitulah. Nah, dari situ dibantu cari kerja. Nah, pas mau dibantu cari kerja itu, gue disuruh milih kan, requirement-nya apa aja. Nah, salah satunya gue milih tuh, gue emang nggak pengen kerja di Jakarta. Gue pengen kayak, gue belum pernah ke Bali betul. Sama sekali. Pernah, mau lu cerita yang ketemu pertama kali lu ketemu Rani kan road trip ke Bali gak sih? Kagak, ilmu dari mana anjing? Salah. Gue kenal Rani dari SMA anjing. Ya terus. Ya. Gitu, gue mikirnya kayak udahlah sekalian, maksudnya sekalian gue ibaratnya start fresh lah gitu kan, keluar Jakarta kemana kayak ke Bali nih enak, gue nggak pernah ke Bali soalnya gitu. Ya udah dapet tuh kerjaan di Bali segala macem, ya langsung pindah ke sini. Nggak, kondisi lu dapet kerjaan dulu baru pindah? Iya, Oh, oke. gue nggak gila. Karena kan ada aja tuh kayak orang yang ibaratnya Pindah kayak, dulu gitu. Pindah dulu, nyari kerja di sini, ujung-ujungnya nganggur, tinggal di pinggir jalan, bikin masalah. Ada pemain itu anjing. Ini nggak bisa dikat soalnya. Nyari bule harusnya ada akhirnya nyari bule buat bertahan hidup. Hah? Amit-amitnya maksudnya? Ya, Oh, anjing. Masih lanjut ke situ. Gitu. tuh. Ya sebenarnya basic-basic aja sih. Maksudnya sama seperti manusia-manusia lain pada layaknya. Pada umumnya. Pada umum. Selayaknya pada seumumnya pada layaknya. Karena kalau tidak layak dia tidak umum. Karena kalau misalkan dia umum udah pasti dia layak. Terus lu pas pindah ke Bali, lu banyak teman-teman yang pindah ke Bali juga nggak? Enggak. Oh enggak. Karena gue banyak mau. Jadi di era Gua nggak nanya sih. Anjing. Ngapain gue di sini anjing? Maksudnya teman-teman pindah ke Bali tuh Teman lu aja. Jakarta. Dari luar. Jakarta, iya. oh. Dari Bandung, Malang, Jakarta. Terserah lu. Iya kan? Iya. Kan lu dari Bandung kan? Iya, iya tapi gue tinggal di Malang sebelumnya, sebelum pindah ke Bali. Nah, maksudnya teman-teman teman-teman dari mana? Dari mana aja? Dari Jakarta. Pokoknya dari luar Bali nih. Dari luar Bali pindah ke Bali. Kenapa bisa coincidence bareng sama lu? Kayak lu merasa lu Enggak, center banget gitu Bukan, maksudnya. maksud gue kayak emang time-nya sama aja. gitu. Oh, coincidence aja ya? Iya. Banyak nggak lu? Enggak ada Lu sama banyak sekali. nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nah, di era gue tuh lumayan banyak. Mungkin karena abis COVID ya. Maksudnya kayak abis COVID baru pindah ke apa? Oh. Post COVID gitu. Jadi kayak orang-orang pada nyari opportunity baru gitu kan. Tapi yang gue sadarin adalah nggak semua orang bertahan di Bali. Ya. Harusnya pada balik satu persatu gitu. Nah, gue menemukan pola. Oh, Apa tuh? pola Nggak tahu dia. Jadi, apa namanya? Kayaknya kebanyakan, ini sih sebenarnya bukan pola lah. Maksudnya kayak, ternyata banyak hal yang ngebikin orang-orang perantau itu nggak bertahan di Bali. Kenapa tuh? Satu, apa Bi? Ngentot. Kayak ini, gue punya sih teori. Oh, iya. Nggak balance work life Work sama balance-nya life-nya.
Oke. Itu jawaban gua. Iya, pintar dong ini jawab. Gue bantuin. Gitu, jadi ya mungkin karena mereka FOMO ya, tinggal di Bali kan banyak party segala macem, ujung-ujungnya either kerjaan yang nggak kepegang mereka dipecat, which itu sebenarnya banyak banget case-nya di Bali, atau kerjaannya masih kepegang tapi duit habis. Bener. Banyak sih itu. Karena gue banyak liat orang yang kayak, maksudnya aduh, gimana ya, duitnya nih lebih banyak dipakai buat party ketimbang buat kos-kosan. Itu menurut gue stupid banget gitu loh. Kayak kos-kosan tuh kan sanctuary lu gitu loh. Karena ini Mon yang gue sadarin ya, ternyata banyak orang pindah ke Bali itu karena kayak for the shake, dia tuh punya Bali yang ada di kepala dia gitu loh. Iya. Nah, once dia pindah ke Bali, dia tuh pengen hidup di Bali yang ada di kepala dia. Bener. Yang dimana gajinya CEO alias UMR Bali. UMR Bali yang besar banget itu. Iya. Nah itu sih, maksudnya kayak ternyata beberapa orang memaafkan. Beberapa orang terseleksi lah. Dan ada orang yang bilang kayak apa? Bali memilih. Ali choose you. Bali choose you. Asli guys, gue ya. Gue gak bisa ada ngomong kayak gitu kayak lu. Bali choose me. Lu tau lu. Makan kayu tau gak? Iya. Nah, tapi selain itu, selain kayak work life balance, itu apa menurut lo, Bing? Karena lu dari tadi si anjing gitu. Banyak jawaban sih. Iya anjing. Mungkin karena homesick juga bisa tuh. Tapi kalau homesick kan gak cuma Bali doang gak sih? Kayak lu merantau kemanapun tuh pasti... Iya, tapi kan kita di Bali. Iya, Lagi membahas maksudnya Bali. faktor yang spesifik only Bali gitu loh. Kayak tadi work life balance kan tuh... Iya, kayak misalkan nggak cocok sama culture. Ya, misalkan mungkin sama makanan gitu. Ya. Mungkin makanannya ya banyak babi kan, nggak cocok gitu mungkin. Tapi biasanya kalau yang nggak makan babi pindah ke Bali sih, akhirnya Kira makin babi. Iya. emang lu nggak? Enggak anjir. Tai anjing. Sumpah demi Allah. Kan babi haram banget. Minum nggak tuh? Jadi orang bilang tuh kayak pilihlah jangan semuanya gitu dosanya. Tapi sama nggak dosanya? Apa? Maksudnya kalau milih semua sama ada satu yang enggak gitu, sama. Ini mah Sama beratnya gitu maksudnya. ini mah Ya sudah nggak makan anjing. Kenapa gak sekalian? enggak, soalnya gini sebenarnya gue bukan karena itu, karena kayak ternyata gue gak doyan aja. Emang tapi pernah nyobain? Pernah, cuma gak doyan aja ternyata. Pernah accidentally ya, maksudnya gak. Tai. Tai. Dia datang kan ke warung Samsam guling tuh. Beli kan. Aku nggak tahu nih babi. Oh ini babi. Gue kira ayam. Halal toh ya Ini udah. ada satu kayak gak tau gue pernah cerita apa enggak kalian ya. Jadi pernah nih 2000 berapa gitu, 2 tahun lalu apa setahun lalu gitu. Lebaran kan nggak pulang nih. Terus habis itu temen ngundang buat open house di rumahnya, lebaran makan opor segala rupa. Enak lah makan opor. Di Bali? Di Bali. Terus habis itu sebelumnya gue ke coffee shop itu ada Seminyak. Ya. Mampir dulu sebelum makan ke rumah temen. Ini lebaran nih abis sholat id ya. Sholat id lu? Sholat id bro. Habis itu Masya Allah. kembali fitrah nih ya. Habis itu set ke coffee shop ada paketan kosong sama kopi lah 60.000, lumayan buat ganjel kan. Pas datang set pas gue buka kok dagingnya putih, baconnya ya gitu. Hasil gue makan aja, dan gue habisin. Habis itu ternyata itu babi. Tapi enak nggak? Tapi croissant tuh, masa croissant doang sana? Kosong bacon. Ada baconnya dalamnya. Cuma kan ada bacon. Tapi lu nggak tahu itu maksudnya namanya tuh ada bacon-baconnya. Jadi kalau misalnya setahu gue ya, jadi misal agama gue bisa kedalaman agama gue bisa dipertanyakan. Jadi katanya kalau nggak tahu nggak apa-apa. Terus pas gue makan gue. Benar nggak? Tapi kan tadi bilang kok putih. Kok nanya? Anjing emang. Tapi kan namanya croissant bacon. Bacon bukan emang babi. Bacon ada yang sapi kan? Ada yang sapi. Ada. Ada yang sapi bro. Bacon bukan babi ya? Emang? Ada yang sapi. Ada yang sapi. Coba serius. Coba cari mana ada bacon. Enggak sih, lu bohong anjing. Itu Apakah ada bacon, Bacon sapi? Nggak ada sih. ada. Ada. Ada tuh. Tapi beef Tapi bacon. bacon. Iya. Nah, Ini ini ada emang- beefnya. Gue nggak baca beefnya waktu itu. Tai. Tapi enak nggak? Biasa aja. Nah, gue mungkin kalau misalnya kayak gitu masih kemakan di. Karena kecampur ya. Bukan karena bacon gitu. Cuma kayak yang daging-daging babi gitu gue nggak demen.
Kenapa nggak demen sih? Nggak tahu, ya demen aja. Kayak lu makan tai lu demen nggak? Demen gua. Perbandingannya mah itu sama itu. Tergantung. Dia lele apa bukan? Oh iya udah. Demen gua. Kata siapa nggak demen sih? Tapi selama makanan-makanan Bali ada yang lu nggak masuk nggak? Lawar yang Lawar plek gue nggak masuk. Plek gua belum pernah. Gue pernah nyobain tuh. Kayak sebagai Gua aja enggak. itu dah. Terus Makanan Bali ya? Gua bubur Bali enggak sih gua? Iya, Apa, bubur bubur Bali. Bali? Bubur Bali. Gua nggak tahu Nggak suka. Bali gimana. Kayak kayak apa ya? Bukan- Kayak bubur kayak ya sama bubur kuah kuning. Oh, Kurang aja. Tapi nggak pernah. lawar. Nggak pernah. Pakai lawar. lawarnya darah. Nah, lawar biasa. Lawar kuning. Oh, Soto babi juga nggak suka. satu nggak tahu. Nggak pernah. Nggak ini sumpah lu ngomongin babi, lu bohong juga gua nggak tahu sih sebenarnya. Makanan-makanan. Gue nggak bohong. Soto babi ada. Lo kenapa nuduh gitu, Data? Ada. Ada kan soto babi? Ada Ada. dong. Ada mana banget, Cok. Ya Itu Allah. banyak anjir di Banyak banget di Bali anjir. Soto babi itu nggak enak. Segala macam babi ada, Cok. Kadang pun babi guling tuh gue ada yang nggak doyan, kok ada yang enak. Kayak Iya, iya. babi guling kesukaannya Gesa, biasanya gue nggak suka. Nah, Kayak selera kita beda gitu Anjir, loh. ide dia, Cok. Nah di babi itu ada baunya nggak sih? Kayak kan makan kambing, maksudnya Nah. orang kambing nih kan, Ada. kambing tuh ada yang bisa masak, ada yang nggak bisa nih, guys. Ah. Kalau misalnya nggak bisa masak tuh masih ada bau perengusnya. Ada. Iya. Asli. Nah, di babi itu ada kayak gitu. Babi itu ada. Babi itu kalau kita misalkan makan babi guling ya, guling yang tanpa basenya, kayak makan daging putih, kayak makan apa sih ada kayak anjing, kayak enak langsung. Kan babi, bukan anjing. Ya, ininya. Oke. ada kok ada. Oh, ada gitu. Masih ada. Biasanya yang murah-murah tuh biasanya masih Karena agak bau. Oh, oke. Oke sih, emang gua nggak demen aja ternyata. Tapi kalau yang non babi gitu makanan Bali lo pernah nyobain? Pernah, ya sampai sekarang favorit gua apa? Yang di Sanur, Menweti. Yes. Oh, Menweti the best menurut gua. mahal anjing sekarang. Nah, harus ngajak temen ke orang Bali. Iya, pernah dengar tuh. Soalnya kalau misalnya orang Bali, 25.000 apa ya? Iya. Enggak tahu. Iya kan, 25.000 kan? Gua terakhir ke sana 35 apa? Nah, karena kayak ngomongnya nggak bahasa Bali. Harus ngomong bahasa Bali. Kata Wibi juga kalau yang ngomong bahasa Bali dilayanin duluan. Oh ya? Di situ. Lo apa? Makanan Bali? Sekarang lo? Yang kalau yang ya udah pasti babi sih. Kayak sam-sam guling sih. Sama-sama. Kalau makanan Bali. Tapi mungkin yang agak unconventional gitu. Gue suka banget belayak. Belayak tuh kayak ketupat sayur. Oke. Tapi dia bumbunya bumbu Bali, terus kayak ada ayam. Ya sebenarnya ketupat sayur juga kadang ada ayamnya sih. Terus dia tuh kayak ada ikannya gitu-gitu. Enak deh. Tempe orek masuk. Iya. Sayur Tempe nangka. orek? Iya. Sayur nangka. Jadi kayak emang bener kayak warteg dikasih kuah, dikasih ketupat. Ya itu lalu makan Apa namanya? Belayak. belayak. Tapi Karangasem, yang Karangasem. Oh, belum. Belayak Gianyar juga enak sih. Tapi kalau yang gua nggak tahu ya yang Singaraja tuh kayak banyak sayurnya. Bener apa enggak? Kalau Singaraja itu siobak. Iya. Iya, siobak Ya, enak. ya, siobak. Cuma Siobak banyak yang kayak nggak tahu. makanan Korea ini, siobak namanya. Siobak. Itu makan Cina. Makan Cina. Singaraja. Banyak yang nggak suka tapi Ya, si siobak itu. Iya. Banyak jeruk. Karena sama kuahnya tuh kental Manis. manis. Ah, iya. Saya tidak akan suka itu. Kalau gue suka lumayan. Kental-kental gitu lo suka? Atau Kuah kental maksud gua. Iya, kalau kental suka. Tapi biasanya kental apa enggak? tergantung kalau lagi sering-seringnya tuh biasa cair deh. Sampai empuk dong ya. Anjing gue kental banget dah sekarang. Itu soalnya. Sorry, nih buat yang lagi nonton. Kode. Oh, jadi buat yang mau mencairkan dia, silakan. Mumpung Bali kan Kacau nih, kacau agak nih. dingin kan malam-malam kan kayak 15. Gak masalah laki perempuan yang penting rambut kamu Bangsa. panjang. Laki kan perempuan dong. Nggak boleh laki-laki tuh dosa, Bro. Nggak boleh. Kita kayaknya udah nggak ada fase-fase ini kayak nyepik-nyepikin gitu kayak udah lewat ya. Nyepik-nyepikin tuh apa sih? Nyepik-nyepikin cewek. Oh, Ya, kita deh. jangan sama dia, ngobrolnya beda. Iya sih bener. Kalau lu kan emang udah agak naikkan tuh Iya. angkanya umurnya. umurnya udah menyentuh pala 4. Bangsat emang lo tau banget. udah lewat jelas lah. Kalau masih aneh sih. Kalau masih Lo aneh. kalau misalnya nyepik-nyepikin cewek yang sekarang kayak lagi Bali dingin nih angetin yuk gitu. Enggak ada. Norak banget, norak banget anjing. Itu norak banget sih. Gen Z tuh ya. Gen Z Parah, tuh ya. norak banget. Kalau gue
langsung aja to the point. Gue coba ceritain ke gue. Gitu. Enggak, maksudnya Scene-nya gimana, Gini, terus lu gini. encounter-nya gimana nih, coba. Mantap pokoknya di Enggak. Kehidupan para perantau. enggak gua enggak pernah nyepikin cewek di bar enggak pernah. Oh, enggak. Oh, coba pernah. Enggak Bang. Gue biasanya aplikasi aja, main aplikasi. Langsung enggak berani lu, Mi? Oh. Bukan nggak berani nggak. Gue kalau mau minum apalagi sama temen, gue males gue kayak gitu-gitu. Oh, malu. Malu sih. Males Aplikasi gua. itu kayak misalnya Gojek. Sesuai titik ya sayang. Ya anjing najis banget. Gue Bumble biasanya. Terus Bumble kan biasanya ceweknya yang Iya. swipe kan. Terus Sekarang tuh jadi gue bisa nyiapin pertanyaan. Jadi banyak cewek yang males kalau nyapa duluan, kayak hai duluan oke. gitu. Tapi kan harus cewek yang nge-message Iya, duluan. makanya Ini lagi jelasin. Iya, makanya jelasin. sekarang tuh ada fitur yang kita ngasih pertanyaan pembuka biar dia balas pertanyaan itu. Oh. Jadi Kalau- dia ngechatnya langsung balasan pertanyaan oke, itu. oke. Kalau salah langsung unmatch. Nggak ada sebenarnya salah, bangsat. Tergantung salahnya berapa. Oh, berarti ada sistem poinnya gitu. Ada poinnya. Pilihan ganda aja. Wow, gitu jadinya. Misalkan Tua banget nih ya. dia memberikan misalkan contoh pertanyaannya apa deh? Pertanyaannya dari cowoknya, Mo. Ya tahu contoh Ini pertanyaan. misalkan gue nih. Pertanyaan lu deh apa? Ya, itu. Coba Bumble lu sekarang. Pertanyaan lu apa? Gue lupa lagi. Udah lama nggak gue buka-buka. Pertanyaan lu apa? Coba kepo gua. Mas nyangkut mas. Hah? Oh iya. Kena ini cok, kumis. Kenal lagi. Iya cok, sekes. Cara lihatnya gimana ya? Oh ini nih. Itu Coba nih. lu bikin sendiri, maksudnya atau Iya. Kagak ada pilihan. Oh, dari defaultnya. Gue opening moves-nya Dead Night In or Dead Night Out. Sabar dulu. Jadi ini pertanyaan dari Bumble. Iya. Iya, Bambang ngasih Lu pilihan. milih. Gue milih. Oh. Enggak, anjing banget. Lu tahu dia Nggak, pilihannya dia kok membuka. Nggak, gini. Itu penutup anjing. Coba bukan membuka, gini. anjing. Nih, Dead Night In or Dead Night Out. Nih, Enggak, coba gini. Ini kan ceritanya lu yang nanya. Coba seandainya udah cewek, lu nanyanya gimana gitu. Nih, enggak. Ini makanya Bumble. gue bilang, Bon, ini pertanyaannya penutup anjing bukan membuka. Ini kayak abis Bukan, ini nanya preferensi. Lu tuh kayak skip beberapa Enggak. beberapa step Nih, gitu. udah. Makanya to the point gue Iya, langsung. makanya gampangnya lu pengen jawabannya apa? Dead Night Night In. Ini penutup anjir. Harus ada fase-fase dulu tuh sebelumnya baru pertanyaan ini keluar harusnya. Enggak. sama Mr. Beast nggak? Ayo. Tapi ada yang jawab, Bi. Banyak. Jawabnya enggak yang jawab Dead Night In tuh kayak gimana jawabnya? Belum ada. Dead Night In belum ada. Ah, bosnya jawabnya apa kalau misalnya kayak gitu? Ya Dead Night Out aja jawabnya. Terus gue lanjutin. Dedain yuk, di masa bangsa. Oh, Dead Night ini langsung lah anjing. Kapan ya langsung gua kapan gitu? Sherlock. Kapan gue gitu biasanya. Cara tak marani dah. Belum ada sih yang Dead Night In. Jaim ya. Begitu. Tapi so far, maksudnya profil orang-orang cewek-cewek itu sekarang kayak gimana, Bi? Maksudnya kayak apakah mereka orang Bali? Apakah mereka perantau juga? Nyampur banget sih. Orang Bali juga ada? Banyak. Bule pernah dapet gak lu? Bule, gue selalu swipe left. Kenapa? Nggak demen dari dulu. Oh. Sumpah. Sumpah gue. Tanya dia tuh. Dia udah melihat profil Bumble gue soalnya. Oh, iya. Dari awal sampai akhir. No bule gitu. Enggak gitu, bangsat. Satu. Sensus ya, Bos? Saya diajarin sama dia. Oh. Tapi saya tidak ketemunya Esmeralda semua ini. Apa nih? Esmeralda sama Hilda. Marilla jadi kayak cewek jadi. Oh, lady boy gitu. Mobile Legend aja. Orang-orang. Terus Gitu. nyampur. Nyampur banget, tapi gue nggak tahu kenapa gue ketemunya, maksudnya match-nya tuh sama perantau mulu. Kebetulan gitu. Yang sama-sama aus. Aus nih. Iya. Gitu. Iya. Ya, Aus mungkin nih, ya. Out abis itu in yuk. Iya. Ih, najis banget aja. Boleh nggak dulu? Astagfirullahaladzim. Jadi first date out, nah, kita make dulu yuk, kita yuk gitu. Di itu fix. Jilat Magdi, bro. Sumpah gue bersyukur banget lu udah punya cewek tak. Sumpah anjing. Kalau Udah punya lu istri. gak punya kayak lu udah viralin deh anjing. Bangsat. Jilat Magdi.
habis itu kayak habis makan McD kayak kamu enggak jadi. Anjing. Langsung tarik rem tangan dia. Takut kawan. Ini anjingnya nih berdua nih pas ke Bali tuh pas maksudnya udah punya cewek semua anjing. Tapi gue bersyukur pas pindah Bali udah punya cewek. Kenapa tuh? Nah, mungkin gue bisa jadi salah satu orang yang tereliminasi dari Bali itu kalau kagak mungkin ya. Kenapa? Maksudnya kayak tiap malam harus ke party mana. Sebenarnya kan nggak harus. Enggak harus sih. Ya, maksudnya bisa ada kemungkinan gitu loh, buat gue. Ya, Oh. dia iya sih, tapi sih Oh, karena lu DJ ya? Yoi. Yoi. Karena kan gue kalau misalnya semalam nggak denger house tuh kayak kurang gitu. Kayak misalkan lu lagi main gitu kan ada cewek depan lu, mixer kamu mau aku panasin nggak? Mau aku gesek-gesek nggak mixer kamu? Gitu. Kamu mau dipelintir nggak? lagi saja. Cek. Norak anjing. DJ Norak banget anjing. Masuk. Kater habis aja. Itu kayaknya gue bersyukurnya gitu sih. Gue udah punya. Tapi LDR maksudnya lu di Bali, cewek lu nggak di Bali tuh gimana menurut lu? Nah, anjing ini mah rada personal sih. Karena menurut gue, nah jadi hubungan gue sama dia tuh kayak kita kan deket udah lama bi. Terus habis itu kayak kita udah ngelewatin banyak hal, and then kayak ya udah gue settle down lah sama dia. Jadi kayak udah yang lain-lainnya gue udah cobain ternyata rasanya sama aja. Si Bimo ini. Bukan. Kayak nggak usah nyebutin. Itu punya kamu nggak usah di iya anjing. Punya gue nggak usah. Gitu. Iya. Berarti lu melewati sampai sekarang kan masih LDR kan? Berarti itu udah berapa tahun 4 anjir? tahun ya? Gue pindah dari Bali 2022, iya 4 tahun. 4 tahun. Sebelumnya berarti udah sama si dia. Oh, udah. Biasa siapa dia? Ini? Si dia. Oh, udah. Si Bimo itu loh. Pernah ada case kayak dia cemburu karena maksudnya ya konotasi Bali gitu kan. Ada awal-awal, tapi kan gue masih aktif nge-DJ tuh kan. Terus kayak, nah kebetulan si dia ini CCTV-nya banyak, alias teman-teman di Bali juga banyak. Nah, temennya lu bungkus? Bukan, Oh, jadi pergerakannya semakin sempit. Jadi kayak mending gak usah kali ya daripada Oh, jadi karena itu. masalah gitu. Berarti ingat ya pacar nyata karena itu. Enggak juga, jadi kayak ya udah lah gitu. Pacar apa ini sih? Pacar. Oh, masih pacar. Kawan kita nih pernah nih sekali waktu cerita. Iya. Berapa bulan gitu, sebulan apa 2 bulan gitu kayak udah sebulan nggak pernah nih baru ini. Iya lagi bener. Tapi iya sih dulu soalnya gue pas pindah ke Bali tuh bener-bener bukan bener-bener iya itu sampai sekarang. Cuma maksudnya pas baru pindah itu gue baru kayak gue lupa deh antara gue baru jadian terus gue pindah Bali. Oh iya, lu punya pacar kan awal-awal? Iya, gue baru jadian atau pindah langsung pindah Bali atau masih deket. Terus gue pindah Bali, gue lupa tuh. Ya gitu, jadinya Enggak, pertanyaannya adalah kan baru jadian nih. Kok mencari gitu maksud gua? ya itu dia. Itu salah sih, salah. Cuma ya namanya otak bawah sudah berbicara tuh ya bisa ditahan, cuma pas itu gua nggak bisa. lagi nongkrong berdua dia Eka gitu kok topiknya normal alias aduh topiknya normal kata gue. Aduh, mama enggak gitu mah ya. Bercanda aja mah. Udah nggak ini? Udah lama nih kayak gini. Gue ke toilet dulu deh. Enggak, gua dulu video call kan bisa. Cuma ya gitu dah. Jadinya emang bener tuh sempat ada keluar tuh. Sebulan pertama tuh. Tapi cobaan sih itu Bi. Iya, berantem mulu emang. Jadi makanya harus saling mengerti satu sama lain. Anjir. Ya, masalah itu sih pas itu kan baru banget. Kamu emang Mr. Beast, kamu yang mana? Mr. Beast kamu. Lu ada cerita-cerita teman-teman lu yang janggal-janggal juga nggak Bi? Masalah perbalian? Nggak ada nggak ya? Gue ada nih satu nih temen gue. Nggak boleh tuh. Gue kayak nggak ada deh. Tapi kalau- temen kalian juga. Dia tuh kayak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali tuh pasti ada aja yang jatuh di kamar mandi lah, yang jatuh naik motor lah. Tapi continuous, endless, tidak pernah berhenti cycle-nya gitu loh.
Cewek cowok, cewek Cowok. Cowok. Aku nggak tahu. Sampai akhirnya dibawa ke pemangku. Yang tahu lagi itu. Katanya tau nggak apa? Kamu sering ngejek-jekin orang Hindu gitu. Sama pemangkunya bangsat. Keluhnya anak Jakarta juga. Cina. Ya. Oh, tahu. Tahu gua. Masa iya dia mana? Iya. Asli. Maksudnya gue antara percaya nggak percaya sih. Maksudnya kayak ngejek-jekin orang Hindu juga gue sering gitu loh. Iya lagi. Tapi mungkin gue lebih adil ya, karena kayak semua ras manusia jelema tuh ya memang kena sama gue. Jadi Sama ras mungkin, agama. jadi tidak rasis ya, memang semuanya kena gitu. Mungkin ada faktor itunya. Iya. Tapi itu kalau- beneran nggak ya? Nggak tahu. Tapi kayaknya iya sih. Soalnya dia bener-bener ngaco banget. menurutnya. Soalnya kayak gue tuh ya itu yang nggak tahu ya. Mungkin kan ada faktor bercandanya ya. Maksudnya kayak gue kalau ngelihat kayak canang yang di jalan tuh juga gue berusaha kayak kecuali nggak ngelihat gitu ya. Kalau nggak ngelihat kadang gue comot. Maksudnya kayak berusaha untuk nggak ngelindes, nggak ngelangkahin Iya, itu. gitu. Terus kayak ya ada upacara adat kayak Ya udah biasa. iya, jangan klakson lah, kayak geber motor aja dikit gitu. Wow, normal. Kalau si dia itu apa yang dilakukan? Nggak tahu, aku jujur nggak tahu sih. Maksudnya kayak nggak ngerti apa yang dilakukan sampai bisa dibilang begitu sama pemangku gitu. Kayaknya harus lu tanya langsung ya. Ya tanya langsung baiknya. Cuma ya emang mulutnya emang sampah aja kalau dia. Dari dulu sih itu. Karena saya kan front pembela Hindu. FPH. Bisa, this is my land. This is my land. Nah kalau saya langsung ya. Melindungi my land. Mau ngomong sama ini sama ini. Ya udah aja. Tapi semenjak pindah ke Bali, gue baru tahu maksudnya baru dapat jokes tentang Hindu-Hindu ini sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya kita kan maksudnya di luar Bali Nggak ada. jarang kan kita Nggak ada. dengerin Iya. jokes tentang Hindu ini. Apa coba? Yang lari ada Hindu itu pecah sih menurut gue. Stiker lari ada Hindu itu. Lah Jawa. Tapi jujur gue pindah ke Bali itu karena Pengen pindah. bukan salah satu yang nge-shape Bali di kepala gue itu adalah anak-anak Kismi. Nah, menurut gue kenapa shout out buat Kismi meskipun sekarang ada ya Kiss me boys. Kismi Boys. Karena ini gue tuh merasa kayak finally era itu kan era podcast, orang-orang bikin podcast semuanya pas gak rupa gitu-gitu. Gue juga cukup dengerin banyak podcast. Terus orang-orang daerah bikin podcast itu ke Jakarta-Jakartaan. Iya. Nah, alhasil ada nih satu sekumpulan orang, satu kolektif bikin podcast yang di saat orang-orang podcast itu ke Jakarta-Jakartaan, ini podcast malah ngeceng-cengin orang Jakarta. Iya. Nah, itu gue wah anjing, boleh nih maksudnya ke daerahnya keluar gitu loh. Di saat kayak gue lupa episode berapa gitu ya. Dia itu dia itu nyebutin ciri-ciri orang-orang yang liburan di Bali. Orang-orang yang apa? Yang liburan orang Jakarta liburan ke Oh Bali. ya, oke. Nah, dia pokoknya ceritanya lama tadi shot kayak ya pokoknya kayak kalau misalnya ketemu orang yang pakai kemeja putih digulung, terus celana pendek chino sama sendal Birkenstock fix itu anak Jakarta yang lagi liburan. Itu Anjing, itu gila orang banget orang lagi. pik nggak sih biasanya? Enggak, tapi ternyata memang kebanyakan orang Jakarta kayak gitu kan. Gitu gue kelihatan kan. Nah terus habis itu pas gue pindah ke Bali beberapa tahun gitu, ada fase-fase kayak sebagai orang yang pindah ke Bali, Iya. sebenarnya kayak kerasa superior gitu kayak, ini mah orang Anak liburan, Jakarta ini. liburan doang nih ke Bali, padahal kita sih orang Bali gitu, bisa ngomong kayak gitu. Udah kan kita kena ya juga seperti superior. Aku soalnya pas dari Bali ke sana juga ke Jogja juga Ngerasa superior kan? superior anjir. Aku nggak sih ngerasa superior di sini aja, dan itu juga marketnya buat orang-orang yang lagi liburan doang gitu. Nggak sih. Kenapa ya, kayak ceritain kenapa? Kayak ngerasa superior kenapa? Ya karena ini ya, karena Bali itu kan dianggap kayak wah gitu loh. Wah banget sama orang-orang di luar, makanya kayak ada di ini gitu pengaruh-pengaruh Ada gitu, leverage, ada iya, leverage. iya. Gitu Terus kayak jadi ketua Banjar sana. Ada Banjar. Tidak sih, jadi ketua ormas aja. Ini tadi Sistem Banjar. FPH. Sistem Banjar juga kita tahu di sini, baru di sini. Apa? Sistem Banjar. Banjar ya. Iya. Di sana kan RT RW. Di sini kagak ada kan RT RW? Ada. Emang ya? Di sini. Di mana? Kalau misalkan kita lihat di ini di apa namanya? Nggak ada. Di KTP itu biasanya ada kok RT RW. Aku RT 0 RW 0. KTP ku. Gimana sih guys? Kalian di sini cowok Kalian. perbanjar ya.
Nggak ada deh kayaknya RT. Nggak ada ada. cewek di Bali, Cok. Banjar atau Dusun, lingkungan, dusun, lingkungan. Dusun Ya, sorry. Beda kalau RT RW nggak ada Iya, di sini. beda. Oh ya berarti nggak ada. RT 0 RW 0 di sini. Gimana sih, Ki, Cok? Saya orang Jogja, bro. Oke. Oke. Ya itu. Tapi selama di Bali ini nggak, maksudnya banyak hal-hal yang kalian lakukan buat bertahan hidup nggak di luar kerjaan ya? Maksudnya nyari duit gitu. Nyari duit, iya. Sebenarnya bukan, gue baru pertama kali maksudnya memaksakan diri untuk kayak ke event-event networking yang dengan bule-bule yang sebenarnya kayak secara kultur gue nggak masuk tuh. Tapi lu modal banget, Mon. Maksudnya Ya iya. bahasa Inggris dia bagus. Iya. Itu Tapi sih kayak tetap jadi gak, modal. tetap kayak itu sebenarnya Tidak survival nyaman lah. mode, kayak mau nggak mau harus gue lakuin. Kalau disuruh milih gue mendingan enggak gitu loh. Tapi itu yang ngebawa lu bisa jauh kan, maksudnya kayak Jauh mana nih anjing? Kelompok gue bangsat. Enggak, maksud gue kayak itu modal. Kayak contohnya nih, kenapa ini mungkin salah satunya kenapa gua rada nggak terlalu cepet gitu, apa namanya, progresnya di Bali. Karena salah satunya sebenarnya keterbatasan bahasa sih, Mon. Gua nggak sefluen lu lah ibaratnya. Nah, awal-awal gua kenal lu kayak anjing nih orang jago juga nih, maksudnya kayak secara umur lo di bawah gua, tapi progres kenceng juga gitu. Nah, poin yang gua dapat memang ternyata bahasa Inggris Asing. kayak itu yang membawa kayak bisa jauh. Sebenarnya menurut gue enggak sih. Maksudnya itu play a factor. Tapi gini, gue banyak ketemu orang yang bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus daripada gue. Cuman bedanya adalah kan nggak bisa nyap-nyap. Oh iya sih itu sih. Nyap-nyap itu udah kunci itu. Asli. Ya kalau jago speak ya udah aman gitu loh. Asli. Walaupun bahasa Inggris lu belepotan pun selama lu ya pede terus jago-jago ngibul dikit sih nggak masalah sih. Better Call Saul lah ya. Apa? Lo tau gak Better Call Saul? Enggak. Series-seriesnya Oh, Better Call Saul tahu. Saul Goodman. Jadi Oh, seriesnya Saul Goodman ya? itu kan si Saul Goodman kan anjing, lu kata anjing. Nih gue ceritain. Pokoknya si Saul Goodman itu salah satu karakter di series Breaking Bad. Oke. Nah, saking kuatnya nih karakter nih. Alhasil dibikinin series sendiri, namanya Better Call Saul. Oke. Nah, di Better Call Saul ini nyeritain soal gimana si Saul Goodman ini dari awal sampai bisa punya karir di apa ya dia? Konsultan apa ya sebetulnya dia? Nggak tahu gua. Pokoknya dia emang orangnya jago nyap-nyap lah. Dia emang orangnya sejago itu speak. Nah, ternyata long story short si Saul Goodman itu kenapa dia punya nickname Saul Goodman? Itu gara-gara dia tuh selalu ngomong kayak Saul Goodman gitu. Jadi Saul Goodman. Nah, nyambung sama lu emang nyap-nyap emang perlu, jujur perlu. Iya, perlu. Skill itu skill. Skill. Lu apa Bi? Lu pernah ngelakuin apa aja Bi? Gua apa ya? Gua paling dalam satu waktu gua megang Gigolo. 3 kerjaan itu doang gua paling. Nggak seru gua. Dan itu linear apa enggak? Apa? Linear enggak? Maksudnya kayak kerjaan satu sama yang lainnya itu ada irisannya apa enggak gitu? Ada sih. Nggak ada. Ya marketing juga. Cuma maksud gua yang satu gua ke kantor, yang satu gua ngurusin kita dan ini, yang satu gua remote gitu. Gitu doang sih, nggak seru gua. Hidup gua tidak seru. Gue tuh jujur baru ngerasain enaknya, maksudnya enak tinggal di Bali. Belakangan inilah, setahun 2 tahun ke belakang lah. Maksudnya secara Ya karena udah umur juga nggak sih tak maksudnya? anjing kenapa umur berarti Bapak? Nanti di bawah sini masukin statistik umur ya. Nak. 26, 27, 38. 38 kan tuh. Gitu maksudnya kayak secara Finansial. lebih stabil gitu. Terus habis itu tapi gue tetap ini hasil kayak oh ini sih gue tuh merasa ya mungkin ini kayaknya nggak didapetin sama orang-orang yang nggak ngerantau ke Bali gitu. Nah kita tuh compete-nya udah nggak sama lokal lagi di sini. Iya benar. Contoh ya misal kayak gue deh main DJ gitu. Misal gue pindah ke Surabaya, misalnya gue pindah ke Surabaya ya udah compete-nya gue sama orang-orang lokal lagi gitu. Yang dimana kayak mungkin bisa kebayang gitu kayak oh ini skillnya di sini, gue skillnya di sini. Oke kalau misalnya gue ketinggalan apa yang harus gue improve gitu-gitu. Nah sedangkan pas gue pindah ke Bali itu lebar banget Pak. Maksudnya kayak gue tiba-tiba nemu DJ dari mana yang ternyata kayak dia ngeproduksiin siapa gitu. Dari Surabaya gitu ya. Surabaya juga ada. Dari Surabaya. Gitu maksudnya kayak yang ngeproduksiin Anderson Park gitu ternyata kayak dia di sini kayak nggak kelihatan siapa-siapa gitu-gitu loh. Jadi kayaknya hal-hal seperti itu yang
kalau misalnya lu nggak ngerantau ke Bali itu nggak akan tahu bisa gitu, dapetin nggak ngerasain gitu. Iya. Iya. Dan di titik itu sih gue ngerasa kayak anjing, ternyata gue kayak tai. Tapi lu pernah residen gak sih? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Gak mau gue karena kan gue maksudnya bukan DJ yang Ntar stop. Presiden itu apa? Jadi satu klub atau bar punya misalkan di hari ini DJ-nya tuh ini terus gitu. Oh, jadi oke. kayak lu dibayar bulanan lah di situ. Iya Mon. gitu. Tapi nggak enaknya buat DJ residen tuh biasanya ya lu harus ngebawain apa namanya? Set yang mereka mau gitu. Iya, set yang udah disiapin sama music directornya biasanya. Oh. Ngikutin. Dan gue merasanya gue nggak bisa gitu lah, nggak bisa mainin musik-musik yang kayak gitu. Oh. Karena emang Kayak nggak kelas lu banget gitu ya. lebih ke Kayak lu kelas tuh susah jauh sih. di atas lebih ke gitu susah, ya. gue nggak bisa maininnya. ribet. Gitu. Banyak lah. Gue terus habis itu karena kehidupan gue udah mulai stabil lah sekarang. Habis itu gue nyoba-nyoba jadi content creator yang disupport sama teman kita alias keling aja konten. Si anjing emang. Engagement is everything, bro. Keling aja konten. Si anjing kok support kata gue. Konten tentang fashion. Innovation. Sebenarnya lebih awalnya gara-gara apa namanya? Gue awal konten kayak ya udah konten nggak jelas gitu kan. Terus cewek gue kan kerja di brand nih. Terus dia sering spill kayak si ini red cardnya segini gitu. Wow, red cardnya 5 bulan kerjaan kita. Kasih 5 bulan UMR Bali kan. Terus kayak wah gimana ya gitu. Terus kalau konten-konten lah. Awalnya gue konten iseng nggak serius gitu. Yang lu nge-compose music gitu-gitu bukan sih awalnya? Awalnya iya, Ya kan? awalnya masih random tuh Mon, kayak gua Villa bikin musik. masuk tuh. Villa masuk, apa segala rupa gitu. Nah, terus gua nemuin niche-nya waktu gua konten Uniqlo. Oke. Terus kayak beberapa kali konten Uniqlo dapat traffic yang lumayan lah. Terus habis itu Lu kalau nggak salah sempat di kontak Uniqlo bukan? Sampai. Yang kata stop bikin konten. kok disupport ya? Kurang kontras nih. dia konten kayak please stop take us gitu. Oke, kembali lagi. Oh ya, alasan ya itu konten maksudnya ternyata di awal-awal gue langsung dapat ini dari Uniqlo, Oke. dari Uniqlo gitu lah. Ya udah lanjut deh sampai sekarang. Ternyata ini jadi side hustle gue di umur gue yang udah nggak Gen Z lagi ini, itu jadi side hustle yang lumayan lah menurut gue. Lumayan sih. Jadi itu emang kayak survival mode buat orang-orang yang ngerantau aja sih, nyobain banyak hal gitu jadi. Iya benar. Tapi berarti lu ngerantau tuh dari sekolah tuh? Sebenarnya gue sebelum di Bali kan di Malang. Hmm. Sebelum di Malang gue lumayan lama, 8 tahun kuliah, habis itu bikin bisnis di sana. Lu kuliah 8 tahun? Enggak, gue kuliahnya 3,5 tahun. Oh, flex. 3,5 tahun. Tanya itu dong. IP-nya berapa? IPK berapa? IP itu maksimal berapa sih? 4 ya? Iya. Goblok. IP gue 3,49. Anjay. Itu kecil anjir. Kecil aja. Itu kecil. 3,49 bro. Enggak cum laude anjing. Nah, 0,01 lagi gue tuh cum laude, Mon. Cuma kurang 0,01. Gue 3,7 semester pertama. Hah? 3,7 semester pertama. Lu kuliah? Sumpah. Kuliah. Kan gue sama kuliah anjing. Masa? Iya. Terus Nggak Terus semester kelar aja. mulai semester 2 udah di bawah 3 terus. kok konsisten? Karena gue kasihan kayak IP gue di awal tinggi kan, mendingan merendah dulu lah. Kalau terlalu tinggi, nanti direkrut sama Tokopedia sama Gojek kan bingung anjing. Iya, orang itu pas 3,7 Elon Musk udah ngechat nih. Iya. Mon, sabi kali ya, join gitu. Menang mulu dia. Ya pernah mulus ini anjing. Tapi gue ngerasa ya, yang nge-shape gue banyak itu malah pas gue di Malang, di ngerantau. Karena gue 8 tahun, maksudnya secara kayak ngerantau 8 tahun di Malang. Nah, menurut gue, Malang itu tempat yang bagus buat mulai sesuatu. Karena dari segi kota kayak nggak begitu besar. Terus abis itu, apa namanya, lo kayak kenal semua orang gitu, Ya, kayak everyone knows everyone gitu. Jadi kayak lu mau bikin apa aja itu Ada gampang aja menurut gitu gue kan. di sana. Sebelum kalau misalnya lu ngerasa cukup, nah ini nyambung sama Bali ya. Karena gue di Malang, gue merasanya kayak udah cukup nih. Gue nih maksudnya kayak banyak knowledge yang menurut gue
kayaknya ini di Malang gue bisa besar nih gitu. And then kayak pas gue pindah ke Bali tuh kayak lagi-lagi compete-nya ternyata lebih Iya, lebih luas. gila lagi gitu. Jadi awalnya merasa kayak tai lagi di sini. Tapi waktu di Malang kan lu sempat bikin bisnis. Kenapa waktu lu sekarang bikin bisnis nggak? Maksudnya selain side hustle? Ada gue bikin namanya Kita Kolektif. Oh iya, tahu. Keren. Itu bisnis paling besar di Bali sih memang. Ya? Jauh, Nah. bener. Karena dia disupport sama Aji Krishna juga, disupport sama Wayne Koster, Nilo Jelantik, suaminya Nilo Jelantik. Punya anak nggak dia? Keluarga ya, nggak tahu Cuk. Arya Weda Kalau Katna ada, juga. anaknya Nilo Jelantik. Tuh. Nah, tapi kenapa maksud lu pas pindah ke Bali lu nggak langsung bikin bisnis lagi? Kayaknya ini Mon, apa namanya? Gue banyak dari sekian banyak yang udah gue jalanin itu bisnisnya, gue ngerasa kayak makin bisa ngukur ketakutannya gitu loh. Maksudnya makin bisa ngukur resikonya. Jadi kayak, ya terutama pas gue habis dari pas habis bisnis yang terakhir itu kan lumayan minus banyak kan. Iya, kayak 18M lah gitu ya. Anjing 18M, minus 18M kayaknya gue bundir gitu Mati ya. itu sih. Mati sih. Nah, terus habis itu kayak di sini makin bisa ngukur resikonya dan menurut gue ilmu gue belum nyampe lah, maksudnya kayak gue ada beberapa hal yang pengen gue lakuin, ternyata ilmu gue belum nyampe di sana gitu. Terus kalau misal gue mau bikin yang nanggung dengan capital yang gak terlalu banyak, akan cepat matinya gitu. Atau kayak misal Kita Kolektif. saya tidak tahu. Soalnya kayak misalnya gue pengen bikin coffee shop lagi gitu, misalnya yang gampang-gampang aja gitu. Sekarang coffee shop di Bali berapa banyak gitu. Habis itu semua orang kayak punya brand identity-nya masing-masing, tapi nggak semuanya yang bisa naik gitu kan. Even kayak contoh terlebih kayak di Canggu gitu makin susah banget, kayak banyak banget kayak ngeliatin kayak bulan lalu kayak kesana masih ada tempat ini, ternyata pas bulan ini kayak kesana udah nggak ada lagi gitu. Belum aja sih, tapi kepengen sih Mon. Tapi ini misalkan kayak lu harus ngebandingin gitu dari segi opportunity. Menurut lu lebih besar kayak waktu lu di Malang atau waktu lu di Bandung? Mungkin Bandung lu nggak begitu relevan ya karena lu masih sampai SMA kan di situ. Ya dari Malang sama di Bali gitu dari segi opportunity menurut lu gimana tuh perbedaannya? Bali sih menurut gua. Tapi menurut gua kayak ada ininya juga. Maksudnya kayak ada nah di gua sekarang tuh gua mikirnya kayak anjing gua mau sampai kapan ya kayak gini gitu. Maksudnya kayak tinggal di Bali ngerjain kerjaan yang ini gitu. Karena di role gua merasanya tuh kayak gampang banget tergantikan gitu loh, Mon. Nah, kalau misalnya opportunity lebih besar mana? Jelas di Bali karena banyak hal yang lu bisa lakukan dan itu menurut gua nggak memakan waktu yang banyak lah, dan lu bisa nyobain beberapa role-role yang nanti sekiranya lu cocok apa gimana, lu bisa lanjutin. Abis itu kayak lu udah dapat capital yang cukup, lu bisa coba buka bisnis di kota-kota yang lu mau lah, menurut gua ya. Oke. Kalau case-nya kondisinya adalah lo nggak punya capital yang cukup untuk mulai bisnis lo. Kalau lo Apa? lo melihat Bali sebesar apa opportunity-nya? Kalau gua kan ngebandinginnya sama Jakarta ya. Gua ngerasa di Bali lebih mudah untuk compete ketimbang di Jakarta. Oh ya? Kalau menurut gua ya, maksudnya mungkin karena gua ngeliat lensnya kayak dari kualitas sumber dayanya dulu. Kayak menurut gua kualitas sumber daya Jakarta tuh lebih bagus gitu kan. Jadi kayak gua misalkan nih, gua mau bikin sesuatu, misalkan gua mau bikin kayak hal simple deh kayak misalkan marketing consultant gitu. Di Jakarta tuh udah banyak banget gitu kan. Terus kayak yang di Jakarta ini ibaratnya ya, orang terbaik di Surabaya dia bikin di Jakarta juga. Orang terbaik di Jogja dia bikin di Jakarta juga gitu. Jadi gua bukan cuma compete sama orang Jakarta. Gue compete sama seluruh orang dari Indonesia yang bikin itu di Jakarta. Karena mereka merasa Jakarta kayak sentralnya, gitu kan. Sementara kalau di Bali ini, gue ngerasa yang masih kental kuat banget, yang persaingannya udah red ocean, yaitu hospitality, entertainment, gitu kan. Selebihnya? Selebihnya itu masih untapped, bukan untapped market ya. Cuman less saturated lah, gitu loh. Lebih gampang untuk dipenetrasi. Terutama ketika lu bisa in a way ngasih harga lokal, yang di bawah harganya bule, gitu kan. Tapi quality lu itu quality Jakarta. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Gitu. Jadi kayak yang misalkan kayak ya segampang kayak bikin agency deh gitu. Di Bali kan juga banyak agency gitu loh. Tapi di niche yang gue pilih ini tuh nggak ada.
Terus kayak misalkan kayak lu let's say ini sebenarnya ada sangkut pautnya sama hospitality juga sih. Misalkan lu mau bikin F&B gitu kan. Kayak lu tuh kompetisinya ada gap menurut gua gitu. Antara yang memang lokal sama yang bule. Ini ada gap opportunity di tengah nih. Yang menurut gua quality lu bisa ngasih di atas lokal, harga lu bisa ngasih di bawah bule. Gitu. Terus kenapa gue bilang opportunity lebih besar dibandingkan di Jakarta selain tadi masalah kompetisi itu ya karena masalah ada banyak foreigners gitu. Itu pintunya jadi lebih gede aja menurut gue. Benar. Kok jadi serius ya? Bingung. Kalau serius gak seru ya? Titik terendah. Lu ada nggak, Wan? Gue ada. Enggak sih, sebenarnya gue tuh merasa gue aman aja sih, masih nggak punya titik terendah kecuali kemarin kebanjiran anjing ya. Parah sih itu. Lapar banjir. banget lagi. Ya. Tapi Itu Bil, itu. 1 bulan. Oh, udah berapa bulan dari September ya? September, Oktober, November, Desember, Januari masih belum kelar. Tapi itu problemnya makin kesini makin Iya terus di anjing, Bali semua. kenapa ya? Maksudnya kayak gue tinggal dimanapun kayak Jakarta, Bandung, Malang, gue gak pernah kebanjiran. Terus habis itu kebanjiran di Bali. aneh. Gua kena di Jakarta gue kena nih. Ya kan sempet tuh banjir parah, tapi nggak separah di Bali sumpah. Di Bali tuh kayak makin kesini makin parah anjing. Iya anjing. Terus kayak orang-orang tuh pada mau pindah, kayaknya pindah kosan seru gitu. Tapi ternyata semua titik banjir aja, jadi bingung. Kenapa banjir nih? Sebagai orang Bali. Ya gara-gara Gara-gara perantau ini ya. Hidup di Bali nih. Gara-gara pembangunan. Dulu juga ada perantau di Bali. Gara-gara pembangunan ya, pembangunan. Ya karena untuk mendominasi para perantau ini. Iya, Di betul mana juga. dia- Berarti gara-gara perantau bener. Iya sih, itu banjir sih menurut gua. Yang titik terendah lain nggak ada. Kalau gue titik terendah kayak pas ini sih, yang pas kita lay off itu. Iya, gue juga Yang lagi. pas company bangkrut anjing. Itu Karena gua gue di bingung situ banget tuh. ya mungkin ini salah gue juga ya. Gue merasa tanggung jawab gue bukan cuma untuk diri gue sendiri. Itu Iya. kayak kesalahan gue Iya, tuh. iya, benar-benar. Harusnya mah mikirin diri sendiri aja anjing, ngapain mikirin orang lain. Anjing tuh bayangin aja kamu udah pindahin semua barang kamu baru sebulan di layoff tanpa ada cadangan. Dia juga. Kasian juga dia. Beda guys, kayak nggak rantau guys. Iya sih benar. Tetap aja cicilan gua kan ada. Tapi kayak ada rumah di sini, Beda, ada beda, keluarga. Iya sih. Kan tetap aja bro, anjing baru pertama dapat kerja kayak gitu anjing buat dompok bro. Bingung Pertama anjing. kali bro, berapa kali kerja kayak gitu, ini cuk what the. Nih, di luar titik terendah kita nih, menurut kalian titik-titik terendah perantau nih apa? Contoh nih dari gue nih, Bun. Oke, lu adalah titik terendah. Lu mungkin di titik terendah lu di Bali kalau misalnya lu mau party nanyain ada GL nggak? Oh, tapi kayaknya banyak banget gak sih? Kayak Ya berarti masih di bawah banyak semua. banget Iya. gak sih kayak gitu. Gue juga gitu lagi sampai sekarang. yang mungkin relevan bagi gue walaupun ini bukan karena waktu gue hoki gitu kan. Cuman gue ngerasa pasti banyak yang ngerasain ini adalah budget shock. Pas mereka kan gue pindahnya pas COVID, ya kan. Jadi masih murah tuh Iya. segala Oh macam, masih iya, murah. itu juga tuh jujur. Pas ya. COVID kelar, semua harga kembali normal, bahkan ada yang jadi lebih tinggi. Nah itu di situ biasanya dari yang ya ibaratnya kayak lu masih bisa nih kayak seminggu ya 2 kali lah ngopi gitu loh. Ini bener-bener sebut nggak lu nggak ada budget buat ngopi. Tuh. Lu ingat nggak kosan lu pertama berapa, habis itu naik jadi berapa? Mahal si anjing. Apa? Enggak, Kapal kesini. dia pernah murah dia. Gue tuh kosan 800 pertama ya? kali gue dibeli Iya. 600.000. 600. 600.000 itu pas zaman COVID. Emang jelek sih, maksudnya kosannya jelek. Terus kayak airnya kalau lu mau mandi, lu harus nyalain dulu, tuh kayak nunggu 5 menit tuh. Karena pertama kali kan coklat, gitu kan. Terus kayak di sinknya tuh ada banyak, gitu deh. Pokoknya sampah di sinknya. Terus toilet tuh kalau lu buka ya dia banyak binatang-binatang berterbangan gitu. Tapi gue nggak tahu harganya sekarang berapa. Yang gue tahu adalah, gue dulu pernah ngekos di Canggu, pas zaman COVID. Gue udah nggak bayar listrik. AC, air panas, dan maksudnya kosannya itu kayak hotel bintang 3 Oke. gitu. Jadi proper, bagus, rapi gitu kan. Terus kamar dibersihin segala macam. Itu 1,8 sebulan. Oke. Itu pas zaman COVID. 1,8 sebelum oke. 1,8.
pas gua balik, jadi gua kan sempet tinggal di kantor, dapat mes. Terus pas kantornya bubar kan gua nyari kosan lagi kan. Gua mikir kayak, gua balik lagi lah ke situ gitu kan, lumayan nih 1,8. Seandainya naik paling berapa sih? 2,2, 2,5 gitu. Ternyata- Bro, 4 juta bro. Wow. 4 juta. Ceng! 100%. Jadi naiknya emang, jadi sebenarnya mungkin bukan naiknya yang jauh, tapi pas COVID Itu- mereka banting harga Iya, banget. Benar, itu harga normalnya segitu. Iya. Nah, sebenarnya sama Mon kayak gue juga. Gue awal tinggal kan di Brawo kan. Ngebayangin nih jadi orang Malang yang tinggal di kosan nih guys. Kosan kayak setiap pagi gitu bangun kayak ngelihat mbak-mbaknya lagi bersih-bersih gitu, udah tua gitu. And then kayak pindah ke Bali. Kosan murah 1,5 juta, tapi poolside di apa namanya? Anjir. Kok poolside? Iya poolside betul. Iya. Jadi kayak bangun pagi nih set di Bali. Nggak ada ketemu. Yoi, lihat kolam renang, bule berjemur gitu kan kontras banget ya sama kosan di Malang gitu ya. Harga 1,5 juta, happy dong. Happy. Terus habis itu kayak 2 bulan, 3 bulan gitu naik 2,4 naik 1, berapa tadi? 1,6, 1,5 naik ke 2 juta, 2 juta naik ke 2,5 gitu. Sampai 4 juta, jujur. Anjing. Emang ya Di itu daerah situ sih. Iya. itu makanya kalau misalkan ya budget shock sih pasti banyak untuk para pasti banyak yang budget shock anjing. Bahkan kayaknya untuk kayak nggak tahu sih efek apa enggak ya, tapi kayak party pun ngefek deh karena mungkin dulu banyak promo. Walaupun gue nggak pernah ya, jadi gue nggak tahu gitu. Cuman dulu zaman COVID tuh gue sering banget dapet diskon anjing. Gue pernah makan steak gratis sih Canggu. Cuman dari nge-like postingan di Instagram, komen, terus gue dapet. Terus kayak beberapa hari kemudian tuh gue dapet lagi diskon 50% gitu-gitu. Lavel aja kan bayar sekarang cewek. Dulu nggak ya? Tadinya gratis masuk. Cewek juga sekarang bayar. Sekarang bayar. Kalau nggak salah. Kayak Info cowok. terakhir. Cowok deh. Nggak tahu sih kalau sekarang, gue udah lama banget ya. Yang mencari mangsa Kagak kan, bangsat. kawan kita ini. Nggak tahu Terus info sekali-sekali di terakhir. mangsa dong Bi, jangan lu yang mencari mangsa gitu. Pengen Laki-laki itu diciptakan untuk berburu. Wow. Dari dulu. Kalau ada apa sih sebuah momen kamu akan dimangsa, maka kamu kan ya udahlah. Tergantung siapa yang Tergantung. Langsung gini, silakan Silakan ngomong. deh. Yang penting aku kosong aja. Yang penting kamu cair. Iya, Tergantung bener tergantung. tergantung. Ulan Gurito. Oh, Wow. Gua menawarkan diri kali itu. Ivan Gunawan. Bangsa. Kok jauh sih? Anjing bulan. Lu cinta Luna deh karena udah jadi Enggak. cewek deh. Udah siluman deh. Tahu ceritanya soalnya. Apa siapa? Lu cinta Luna. Kenapa emang? Ya kan ganti. Oh Dari? iya. Lu cinta jadi Luna. Apa sih? Ganti apa? Jadi lo Karena udah dari lama ya itu ya. Iya makanya karena tahu. Oh. Fiturnya. Ganti fitur dia. Fitur. Jadi kira-kira kalau misalnya sekarang nih orang-orang baru pindah ke Bali gitu, dia ngerasain enak apa enggak ya? Maksudnya kayak Kalau sekarang kayak enggak sih. Iya, lagi enggak sih kayaknya. Kayak macet banget. Terus menurut gua ya itu banjir. Terus kayak tingkat kriminalitas lagi kemarin deket sini ada begal anjing. Beberapa ada begal anjing. Aneh sih itu. Kayaknya ini berita begal pertama yang mungkin gue baca atau gue denger ya sama gue di Bali. Tapi ini pertama kali gue baca atau denger berita begal di Bali itu. Gitu. Ya untuk pelakunya ya kalian tahu sendiri lah ya. Saya tidak mau menyebut. Udah jadi Gotham City. Ai. Jangan kan ke situ lu kesini nyari kos. Maksudnya ngerantau nyari kosan juga susah. Iya sih. Di sini. Sampah juga harus sampah. Di Bali di mana-mana sampah dan ini bukan ya masa sampah di pantai juga salah ya. Cuman maksudnya sampah di pinggir jalan. Enggak sih, Mon yang paling gue nggak ngerti ya. Maksudnya pejabat publiknya juga nyuruh warganya ngurus sampah sendiri. Yang saya tidak mengerti Normal adalah gitu anjir. yang memilih. udah tahu bahwa sebelumnya seperti itu. Dipilih lagi. Kayak nggak tahu kenapa aku pakai warna ini sekarang. Iya, kenapa gini aja. Itu sih, Mon, sebenarnya maksudnya kayak sampah terus macet. Enggak, iya sih kayaknya nggak enak ya sekarang. Iya sih sebenarnya aku sebagai orang Bali kayak itu kayak titik ternak orang Bali deh kayak Cok. Jadi banjir, Iya, bener. macet, maksud jadi tidak, maksudnya untuk para pendatang udah nggak enak, udah sangat tidak enak. Cok. Udah bukan Bali choose you atau Bali choose me Ai. lagi, Cok. Udah Bali
Karena waktu zaman COVID itu sebenarnya Bali enak banget menurut aku, Cuk. Iya lagi Iya, iya. bener. Maksudnya kayak tetap ada nih, maksudnya tetap ada essence kayak oh ya Bali tuh punya nightlife, Bali punya kultur yang blended segala macam. Maksudnya kan ada kultur ya. Lu ngomong apapun ya lu nggak bisa memungkiri bahwa Bali juga punya kultur bule, gitu kan. Ada kultur itunya lah. Tapi kultur Bali itu masih kental, gitu. Itu 2020 loh, baru banget loh gitu loh. Masih berasa lah. Kalau sekarang jujur kayak agak mendekati Jakarta. Iya lagi bener. Udah jadi Bener banget, metropolitan, bener banget. Aduh, parah cuk. Pembangunan di mana-mana. Heran anjing. Orang para perantau juga pada mau cabut semua. Ya, itu Orang, juga. orang Jakarta mau ke sini kan biar agak tenang gitu. Iya. Sekarang sama aja. Buat apa lu pilih sini? Jakarta aja, mana UMR-nya kecil lagi aja. Bangsat. Buat apa gitu? Terus sini? ini anjing, ini tidak ini unrelated sih, cuman satu hal yang gue selalu bingung adalah kalau ada saudara gue atau temen gue yang ke Bali terus nanya, gue di Bali enaknya kemana ya? Gue gak tahu lagi anjing. Aku lahir di sini juga sama. Gak pernah tahu gue jawabannya anjing. Benar. Kayak Paling kemana sih tuh ke Suci deh, Frontier tuh. Kayak sebagai anak South Jakarta pindah ke South Denpasar tuh masa nggak bisa jawab pun? Gue karena di Jakarta pun gue nggak main, tak. Kayak dari dulu gue tuh sukanya ngendok di rumah, minum di rumah. Oke. Oke. Kalau pergi, kalau orang nanyanya ke Bali mendingan pantai kemana, gue bisa jawab. Kalau pantai gue bisa jawab. Apa coba jawaban lu? Gue pengen tahu. Melasti. Ini kok ekspor. Nah, gue biasanya tergantung sama orangnya. Kalau yang nanya umurnya udah kayak Saata gitu, dia 40-50-an, gue biasa referensi ke Melasti. Karena masih dapet cantiknya, ya kan? Masih dapet beningnya, cuman aksesnya nggak susah. Ya. Kalau misalkan mau yang gue prefer pribadi tuh Gunung Payung. Oke. Kan Gunung Payung juga gampang sekarang ada shuttle. Emang ya? Ada shuttle. Soalnya gue tuh jalan kaki, dari itu seru banget anjing. 25.000. Itu tuh yang kayak masuk goa gitu kan. Jangan Ya. turun. Nah, itu gue suka banget tuh. Jalan-jalan itu kayak menurut gue tuh kayak Itu orangnya enak pas naiknya. Itu kayak orang skill issue. kayak cicing aja. Kaki isu. Terus kalau misalkan kayak mau nyari pantai yang ya deket tuh, masa deket Denpasar, terus kayak nggak banyak bule, ya Sanur, Matahari Terbit gitu loh. Itu kan Matahari Terbit juga menurut gue langkah yang salah sih dibikin kayak pertokoan gitu tuh. Kayak harusnya biarin aja udah. Kan sekarang dibikin pertokoan gitu kan. Aku setuju tentang itu. Kayak ya udah dulu kan cuma ada Infinity dan teman-temannya kecil-kecil ya udah orang satu Deret. Kayak biarkan orang-orang membeli gorengan tuh. Iya cuma gorengan, lumpia sama Jagung bakar. Tapi gue pendapat lain sih, Mon. Menurut gue kayak sekarang nggak apa-apa asal yang punya usaha orang lokal. Nah, itu kan tidak bisa dikontrol. Beda lagi. itu harusnya Jangan sampai si Coba aja yang tuh. punya pekerja orang lokal yang punya. itu dia pasti ya. Coba aja tuh data-data yang punya orang lokal berapa persen. Pengen lihat. Kita bakar ya. Dagang lumpia kayak itu deh. Dagang lumpia juga kayaknya franchise-nya dibully semua aja. Anjing itu. Tepoci kayak nggak tahu siapa yang punya. Mark Zuckerberg kayaknya. Anjing si Tapi dagang tepoci di Bali laku sih. Parah. Saya pelanggan setianya. Nggak tahu kenapa di sini tuh suka banget minuman manis gitu, tepoci. Oh iya. Dari dulu gue merhatiin. Gue udah lama nggak minum teh putih. Aduh, kok lapar banget, Cuk. Udah berapa menit sih itu? Lapar banget anjing. Sejam. Ya By the udah. way, memori cuma sisa 15 menit. Ya udah, langsung udah aja lah. Langsung dah pertanyaan sedikit. Nggak usah ada penutup nggak sih? Nggak usah dah. Biarin aja. Bumper aja, bumper.